Oke, halo pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat bergabung dalam siaran podcast Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Perkenalkan, saya Setia Aryani, telah hadir di samping saya Bapak Dr. Haji Masrur M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya, serta Bapak Usman selaku Lurah Wilayah Kelurahan Kuala Samboja. Ya, apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah, baik. Oke, serta teman-teman tim pengabdian kepada masyarakat dan mahasiswa FIB ya yang telah membantu suksesnya acara pada hari ini. Tema podcast hari ini adalah pelestarian tradisi pesta laut di di Kelurahan Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Usman dan juga masyarakat setempat yang sudah merelakan waktunya untuk bisa hadir sebagai narasumber pada hari ini dan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk sekaligus belajar ya mengenai tradisi pesta laut yang sudah secara turun-temurun dilaksanakan di Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kartanegara ini. Kemudian sebelum masuk ke acara inti, yakni bincang-bincang dengan narasumber, saya akan mempersilakan terlebih dahulu kepada Bapak Usman dan juga Bapak Masrur untuk memberikan sambutan ya untuk acara podcast kita hari ini yang akan dimulai oleh Bapak Usman terlebih dahulu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemerintahan Kelurahan Kuala Samboja. Pertama, otomatis mengucapkan selamat datang dulu. Selamat datang kepada Bapak Dokter beserta dosen dan tim yang datang ke kami ke Kelurahan Kuala Samboja. Selamat datang dan terima kasih atas program yang dilaksanakan terhadap pengabdian terhadap masyarakat ini. Kami sangat menyambut baik. Insya Allah kami kelurahan akan mendukung apapun yang akan dilaksanakan, apapun yang akan dikerjakan. Selama sepanjang itu untuk kebaikan masyarakat kami juga, saya sangat mendukung. Jadi intinya sebelum ke PT saya nanti ya saya ucapkan selamat datang dulu ke Bapak Dokter juga. Mungkin itu saja mukadimah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak atas sambutannya. Sambutan berikutnya dari Bapak Dr. Haji Masrur selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya. Silahkan Bapak. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan ini Bu Setia Aryani. Dan saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang saya banggakan, saya cintai, dan kepada Ibu Satyarini dan Pak Widas dan ada mahasiswa yang satu juga saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Kita ini adalah satu tim dalam melakukan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Selain yang kita lakukan adalah pengajaran, penelitian, dan ini adalah tridharma yang ketiga, yaitu pengabdian masyarakat yang rutin kita lakukan di fakultas itu setiap tahun. Saya sangat berterima kasih kepada kelurahan atas ketulusan dan keikhlasannya menerima kami di sini. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama kali, tetapi bukan yang terakhir kali, tapi ini yang pertama dan ada yang kedua, ketiga dan seterusnya, di mana programnya yang mungkin ada keberlangsungan atau kelanjutannya dari satu waktu kegiatan ke waktu kegiatan lainnya. Kalau misalnya tahun ini menekankan adalah pesta laut misalnya, ya tahun depan itu mungkin ada apa lagi namanya ya terkait dengan ini, karena saya tadi berbincang-bincang dengan Pak Widas bahwa
Ini kalau bisa biar akhir dengan destination tourism gitu ya. Itu bagus sekali karena diperkenalkan oleh kampus dan akan lebih memudahkan untuk pembuatan buku ya Pak ya Pak Lurah, tentang apa namanya ini, pelestarian tradisi budaya apa namanya, pesta laut di Samboja ini. Kita sebagaimana yang dilakukan juga teman-teman dosen yang lain di daerah yang lain, ini mengoleksi sebenarnya apa namanya, produk-produk budaya yang ada masing-masing di daerah. Yang ada yang sudah pernah dijama oleh para antropolog atau ahli bahasa, tapi tidak ada kelanjutannya, dan ada juga yang belum sama sekali apa namanya dibahas oleh para ahli, yang mudah-mudahan tahun ini khusus di Kabupaten Kartanegara ini, Kalimantan Timur, terkumpul suatu hasil apa namanya, hasil dari PKM yang dilaksanakan oleh FIB, sehingga nantinya akan menjadi sebuah buku yang luar biasa nantinya ya, di Kabupaten Kutai Kartanegara ya, terkhusus kepada apa namanya, Kelurahan Samboja Kuala atau Kuala Samboja? Kuala Samboja ya Pak ya. Kuala Samboja. Dan sekali lagi ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Mungkin sudah pernah namanya di kelurahan, administrasi itu cukup cukup rutin dilakukan, seperti kegiatan surat menyurat ya. Saya tidak yakin betul bahwa seluruh staf ini sudah memahami secara teoritis apalagi praktik ya tentang surat menyurat yang ada di kelurahan itu. Nah itu kalau misalnya pada suatu waktu tertentu atau pelaksanaan PKM ini, kami menawarkan diri untuk bisa diadakan pelatihan yang ada di kecamatan, di kelurahan ini, khususnya para staf-staf yang ada di kelurahan, karena perkembangan surat menyurat ini sangat cepat dan banyak sekali model-model surat yang perlu diketahui oleh staf yang ada di sini, khususnya yang berkecimpung dalam dunia surat menyurat, suratan menyurat, apalagi di era digital gitu ya, IT dan semacamnya, itu saya kira perlu diadakan juga ya, mungkin satu hari atau 6 jam atau berapa jam itu ya untuk dilaksanakan di sini. Dan saya harapkan seluruh staf yang ada kita di sini ya bisa memberikan datang dan memberikan pelatihan-pelatihan semacam itu, mulai dari teori sampai praktek. Saya kira masih banyak lagi yang lain, karena bagaimanapun Fakultas Ilmu Budaya ini walaupun baru 3 program studinya, yaitu sastra Inggris, sastra Indonesia, dan etnomusikologi. Ya, kami sangat berharap ada anak-anak kita di sini yang ingin lanjut kuliah untuk di 3 program studi itu, terserah mau program studi yang mana, silakan, kami terbuka sekali, apalagi sekarang ini mendekati tes mandiri. Ya, kalau gagal di SBMPTN ya melalui tes mandiri gitu ya. Ya siapa tahu kita bisa membantu, karena ini boleh dikata jalur khusus gitu ya. Iya, kalau ada anak-anak kita yang ada di sini yang pengen lanjut. Ya saya kira itulah sambutan singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Masrur atas sambutannya. Sesi selanjutnya yakni penyerahan piagam penghargaan yang akan diwakili oleh Bapak Masrur untuk diserahkan kepada Bapak Usman.
Baik pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, kita akan break sejenak karena sebentar lagi kita akan menghadirkan 3 narasumber ya yang akan memberikan informasi terkait dengan tradisi pesta laut. So jangan kemana-mana, kita akan segera kembali dan terima kasih, stay tune. Ya. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Setia Aryani. Telah hadir di samping saya 3 narasumber kita pada pagi hari ini yang akan memberikan informasi melalui perbincangan tentang tradisi pesta laut ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pesta laut itu tidak banyak warga yang mengenal ya, terutama yang tinggal di wilayah di luar Kalimantan, sehingga dengan podcast hari ini, dengan kehadiran bapak-bapak sekalian, itu kita bisa berbagi untuk memberikan informasi yang terkait dengan pesta laut. Nah, sebelum kita mulai sesi bincang-bincangnya, saya meminta bantuan kepada bapak-bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan bapak. Mulai dari perkenalkan, nama saya Samsudin. Saya tinggal di RT 18 Gang Sadar. Ya, saya namanya Udin, tinggal di RT 18. Nama saya Pak Alimuddin dari RT 18 juga. Oke, ya terima kasih Bapak atas perkenalan dirinya. Oke, sekarang pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, pesta laut ini apa ya Pak? Dan seperti apa sih apa tujuan pelaksanaan pesta laut tersebut? Ya, Mungkin silakan. semacam tradisi ya Pak, Ya, adat, tradisi. tradisi adat aja. dari turun-temurun gitu. Oke. Dan dikatakanlah semacam adat lah, adat untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin ada sebagian orang yang juga yang menganggap bahwa ini adalah apa semacam apun. Siapa Tapi saja Pak biasanya yang terlibat di dalam acara pesta laut tersebut? kalau yang dulu sih seperti kakek-kakek ini Pak yang terjun dalamnya. Jadi seperti profesinya sebagai pawang, ada yang sebagai yang mengadakan ritual itu sebagai pawang semua lah Pak. Kemudian tujuannya sendiri dilaksanakan pesta laut untuk apa Bapak? Ya itu Pak, mungkin kesejahteraan Kesejahteraan. nelayan. Kesejahteraan saja, untuk nelayan aja. Oke. Iya. Kemudian mungkin ada hal lain yang terkait dengan tujuan pelaksanaan pesta laut tersebut. Tujuan kali sih mungkin tidak ada ya semuanya. Ya semacamnya ini kan untuk memberi seserahan lah, maksudnya dari kakek-kakek itu kan dulu. Jadi ini adatnya seperti adat dari Sulawesi lagi ke sini Bu. Jadi yang Iya. maksudnya yang dari Sulawesi, orang Sulawesi dan ke sini mungkin ikut adat gini, nelayan di sini, jadi ya begitulah namanya adat istiadat tuh Bu. Oke, awal mula dilaksanakannya pesta laut seperti apa ya Bapak? Mungkin ada bapak-bapak yang ingat. Kalau awal mula sih mungkin kita sudah agak terlalu tidak ingat lagi Pak soalnya sudah lama lagi. Itu pun masih dari kakek saya. Oh, tradisi turun temurun Turun ya? temurun. Ini, ya. Ya, Makanya begitu aja. Turun-temurun. Turun-temurun Ada aja. istiadat gitu. Nah, untuk rutinitas pelaksanaannya, apakah selalu dilaksanakan setiap tahun? Sebetulnya memang iya Bu, tapi terkenalanya ini mungkin masalah Pandemi kemarin, ya itu kalau menjadi- masalah pandemi sih mungkin belakangan yang Iya. ini pernah tidak dilaksanakan selama beberapa tahun sebelum pandemi loh ya. Ya, Jadi, sebelum Belum. pandemi biar mungkin kemarin dari itu dana mungkin masyarakat Iya. tidak mencukupi, tidak ada yang koordinasi antara gini-gini. Apalagi kalau memang di dalamnya tidak ada semacam orang yang lebih agak muda lah gitu untuk mendorong ini si orang tua yang kayak ini, kakek saya sebetulnya kapan ini dilaksanakan. Kalau semacam dia mungkin tidak, cuma dengar aja kapan dilaksanakan, jadi ya dilaksanakan. Oke, kalau sebelum pandemi biasanya rutin dilaksanakan di bulan apa ya Bapak? Bulan 2 ya Pak ya? Bulan 2. Bulan 2. Bulan 2, bulan 3 lah, antara itu aja. Oh, bulan 2, bulan 3. Iya. Nah, biasanya pelaksanaannya itu kan pasti ada yang dikatakan sebagai pertanda atau hilalnya ya, prosesi pesta laut tersebut. Cuma dari cuaca aja Bu. Cuma dari cuaca Cuaca. yang seperti apa Ya. itu Bapak?
Itu Ya, kan di kalau- sini ada kan 2 musim Bu ya. Ada utara dengan musim selatan. Kalau selatan itu agak susah kita. Ya, soalnya ombaknya Ombaknya kencang, besar. besar. Jadi kalau Jadi selatan kita kan biasanya ambil di bulan 3, utara, bulan 2. bulan 2, bulan 3. Musim utara itu kan agak Musim teduh. utara itu seperti apa? Iya, Teduh. cuacanya teduh. Teduh. Pak. Ombaknya agak Pokoknya kayak sungai lah, boleh dikatakan itu di laut teduh. ini. Soalnya Iya. pesta laut ini dinamakan ini, maksudnya kan ini kan akan nelayan keluar semua ke laut sambil bawa sesajen ini ada semacam ya contoh kepala kambing lah kita seret Tarik. pakai tali Hmm. sampai ke tujuan tempatnya ini diserahkan di sana ritualnya banyak lah macam-macamnya Bu. Oh iya. Makanya tuh diambil cuaca kalau masalah anunya waktunya ya dari cuaca ini. Dari cuaca. Iya. Itu tadi kalau cuaca yang utara ya Pak ya. Iya. Nah kalau yang selatan sendiri seperti apa itu Pak? Oh, itu Nah, selatan ini- kan mulainya Sekarang. Sekarang. Iya. Sekarang. Oh. Sekarang. Kisaran bulan Jadi, seperti ini ya. Ya, sekarang sampai itu jam bulan 11 nanti. Bulan 11, Ya, bulan mau 10 lah. Mau masuk ke bulan 10 kan. Masukin bulan 10 itu sudah mau kembali utara itu. Air juga udah berputar. Naik surutnya air itu udah beda lagi. Beda lagi. Ya, Ada malam, ada malam. Misalnya kalau airnya biasanya ini sekarang ini airnya besarnya pagi. Nah, nanti kalau bulan 10 itu airnya berubah lagi, naiknya malam. Air besarnya malam. disitulah Bu kita ngambil maksudnya Ya, ngambil ya. maksudnya ngambil ini bulan setelah bulan November mungkin ini kan tidak lama lah, tidak Iya. maksudnya waktunya banyak loh jadikan ini jadikan mungkin sekitar 2 bulan sampai 3 bulan Untuk persiapannya. persiapannya. Ya. Oh, baru pelaksanaannya Iya. di bulan. Iya. Mungkin Ada dari penelitian. Januari ya, Januari Februari ya. Nah, biasanya dilaksanakannya itu berapa lama, Pak? Pesta laut itu? Cuma 1 hari aja. Satu hari saja. Iya, 1 hari. malamnya Malam. Sehari semalam lah. sehari semalam. Sehari semalam. Sehari Itu mulai semalam. dari Iya. persiapan, kemudian kegiatan intinya sampai Kegiatan intinya pagi. Pagi. Kegiatan intinya Pagi ya jam malamnya mulai itu- dari jam 7 lah. mulai dari jam 7 pagi. Jam 7 itu sampai nanti jam 11. Oh, jadi hanya perlu waktu 1 hari ya. Sehari semalam itu. Sehari semalam. Iya. Oke. Kemudian kalau saya boleh bertanya, peran bapak-bapak ini dalam pelaksanaan pesta laut tersebut itu apa saja? Misalnya Pak Samsudin tadi biasanya memegang tugas sebagai apa gitu? Mungkin kalau seperti saya semacam anu aja Bu ya, pembantu dengan Pengarah. kebetulan orang tua yang anu ini jadi semacam pembantu dalam lingkup apa namanya ini seserahan gini yang disediakan apa jadi mungkin bikin disediakan seperti beli apalah gini pembantu dalam itu ya. Kalau Pak Limuddin Pak Limuddin? biasa pegang gong ya. Itu kan ada juga gongnya. sih mengikuti. Ada karena gongnya juga itu dia. ada acara gendang. Itu ada gendangnya juga, ada berarti, gendangnya. Ada tradisinya. bagian musik. Ya, musik. Ya, Ya. ada gendangnya Pak itu. Limuddin bagian musik. Kalau Pak Sama juga. Sama posisinya. ya. Oh, oke. Jadi nanti kita kumpul-kumpul bersama begini, misalnya kita ada yang mau diangkat, baru kita rame-rame. Oh, Seserahannya itu, misalnya kita mau angkat ke laut, ya. itu seserahannya itu baru kita kumpul rame-rame. Dari kumpul rame-rame. Kan semacam ada sesajen Bu seperti Ya. wala suji itu. Wala suci Wala suji sesajennya, ya. ya. Seperti Apa kota saja empat. itu Pak? Oh isinya Mbak macam Banyak ya. Oh ya nanti saya minta tolong dijabarkan. Nah, ya, nanti setelah, kalau di pas dalam-dalamnya- bulan berikutnya, iya. Kalau di dalamnya itu sedikit banyaknya ya Ya. insyaallah tahu lah Bu. Ya. Ya, Iya. isinya semua itu. Iya. Seperti kan seperti ayamnya itu ya Pokoknya banyak. lauk-lauknya itulah Sampai lengkap. 2 ekor. Oh ya kan pasti Ya. di dalam wala sucinya tadi kan Ya. ada artinya sendiri kayak tadi Ya. Bapak bilang menggunakan satu kepala kambing yang diarak Ya. kan pasti Betul. ada artinya Betul. ya. 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 Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya tadi terkait dengan wala suci. Nah, kira-kira bapak-bapak bisa tidak mendeskripsikan wala sucinya apa saja, kemudian maknanya penggunaan wala suci tersebut apa? Kita mulai dari yang tahap persiapan tadi, dari kepala kambing yang diarak tadi. Kira-kira fungsinya untuk apa itu, Pak? Ya, itulah fungsinya itu ala walam juga. Mungkin kita tidak pernah tanyakan dengan kakek ini Ya, apa. gimana ini? Ya cuma namanya adat Bu ya. Iya. Cuma ngikutin Kita aja. ngikutin aja kakek aja, kita ya. dulu ya. Mungkin dia ada Iya. artinya tuh nggak Mungkin pernah ada dijelaskan. artinya, gitu. Kita juga tidak pernah tanya ini gunanya untuk apa ini kepala begini kan. Ya gitulah namanya masyarakat.
Berapa banyak itu kepala kambingnya? Cuma satu. Satu aja. Tapi kalau biasanya kambingnya nih yang tahun kemarin kita potong 2. Cuma kepalanya cuma satu aja kita. Bungkus kain kafan. Lalu diangkat dari muara sungai sini sampai ke Tanah Merah. Tanah Merah sana. Tanjung. Dekat Ambalat itu. Jembatan itu. Oke. Nah, selain kepala kambing, apa saja tadi sesajinya Pak yang Dalam bola sekali suci. ya dalam bola suci? Ada ayam juga. Ayam. Oh, ayam. Oh, berapa ekor biasanya ayamnya? Ayamnya 2 ya. Ayamnya 2 ekor. Tapi kalau dalam bola suci itu cuma 2 aja, Bu. 2. Tapi kalau dalam lingkup semua ini sesajennya ini kan semua dekatan sampai 40 gitu. 40 ayam, 40 ekor ayam. Ya, tapi dalam lawas suci cuma 2 aja. Yang masih hidup? Enggak. Sudah. Sudah dimasak Sudah itu. dimasak. Sudah dibakar ya? Sudah dibakar. Dipanggang aja, Ya, Bu. dipanggang. Nggak dimasak, cuma dipanggang aja. Panggang aja. Iya, dipanggang aja. Untuk jumlahnya sendiri itu ada arti khususnya nggak Pak ya? Hah? Kenapa harus 40? Kenapa Ya harus ini, 2 tadi? ya kalau 40 itu kan Bu macam-macam, mungkin ada ya orang-orang dulu ada namanya inilah, dari sinilah. Ngerti aja Bu, seperti ya orang dahulu-dahulu lah gitu. Ya namakan ada ini, mungkin nggak usah disebutkan namanya, bahwa ada namanya kalau Bugis itu kan namanya puang gitu Bu. Puang inilah, puang ini. Jadi mungkin sekitar 40 itu. 40 Iya. ekor ayam. Itu Iya. kalau diadakan ritualnya itu sore Bu, habis maghrib. Sore. Sebelum maghrib Sebelum maghrib. sampai 40 ekor ayam itu Satu nampang itu. Satu nampang itu satu ayam. Jadi 40 nampang ini sudah ada Terbagi-bagi sudah. Terbagi-bagi. Iya. Oh, Bagi-bagi satu dengan ayam satu nampang. satu Iya. nampang. Oh. Ketan ini Bu macam-macam juga loh. Ada warna kuning, warna pink, warna hitam. Warna hijau ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Kuning. Kuning. Ya, kuning. Ya. Jadi piring ini Bu ya. Iya. Piring satu itu ada hitam, kuning, merah sama warna pink. Oh. Jadi 4 warna Satu ini. piring itu, Satu satu piring. piring. Ya. itu. Ada pisangnya lah, ada telur masaknya juga. Telurnya ini bukan telur ayam kampung. Pokoknya ya semacam Tapi kalau ayam satu ruangan itu Bu, semacam rumah 4x8 itu mungkin tidak muat. tapi kalau ayamnya ini kalau yang utuh cuma 6 ya. Iya, kalau yang Ya, utuh 6. Yang utuh cuma Enam. 6. Utuh ini maksudnya 8 sudah- Bu. Itu sudah enggak ada di enam, buah. enam. Hanya tapi sudah mati dan Ya, mati. sudah. Jadi Oh. itu Ini ya, lawas uji kan 2. Ulu suji 2 itu Dua, udah matang kan? semua. Oh. Jadi Ada. satu lagi yang segi yang 4. bendera. Ada di bendera itu digantung. selebar begini. Itu Satu. kayak sejenis nampang juga tapi dianyam dari bambu. Bambu. Bambu itu dianyam baru di sesajiannya itu dimasukin cara begini kita baru di situ nanti ditancapkan di muara kiri kanan. Oh, Itu tandanya ada yang merah kuning. ada fungsinya enggak Pak itu? Saya sih kalau semasal fungsinya sih saya enggak tahu ya. Kita enggak mengerti. Cuma ikutin ritual aja. Ngikutin aja. Ngikutin Ya, dari orang ngikutin dulu, aja. gitu Ngikutin aja. Pernah orang dulu. tanya deh. Enggak pernah kita tanya. Jadi Iya. dukunnya bilang ya semacam seperti yang baca Iya, ritual. pawannya. Pawangnya ada pawang lah Bu ya. Ya. Bendera kanan yang warna kuning sebelah kiri, Iya. sebelah kanan warna merah gitu. Jadi dia dua mau alurnya sungai itu kan Bu, kiri Iya, kanan. dua. Kita ambil bambunya itu bambu bukan bambu Kuning, bambu kuning itu. bambu kuning. Itu bambu kuning pun juga itu di dahan-dahannya itu enggak dibuang semua, Bu. Jadi ujung-ujungnya itu enggak dibuang itu. dibuang. Tinggal pasang benderanya aja di situ. Masih ada daunnya. Masih ada daunnya. Ya. Oh. Nah, saya ini kan pernah membaca artikel terkait dengan tradisi ini ya Pak ya dari Iya, surat iya. kabar. Terus saya lihat arak-arakannya itu di mana para warga setempat itu mengenakan baju warna kuning kan. Iya. Semuanya Benar. kuning. Nah, itu kira-kira ada artinya juga nggak Pak? Iya artinya itu. Ada tapi kita enggak mengerti. Berarti sih mungkin dari ya Kenapa nama harus semua jadi kuning gitu? Iya, iya. mungkin penghuni laut lah Bu ya. Tapi Ya, yang khususnya yang pawangnya aja. pawangnya Tapi itu biasa. enggak semuanya yang Tidak pakai. semuanya. Enggak. Cuma Tapi kalau kalau enggak memang salah itu ada- ada 6 orang aja yang Kalau bisa ada pakai. bantuan memang dari luar bisa. Berapa Kalau ada orang? dananya 30 atau lebih, 40 orang. mungkin dikasih ke panitia atau setiap kapal. Tapi pawang selalu pakai baju Baju kuning. kuning. Oh. Baju kuning. Kalau pawang itu pasti. Baju kuning dengan celana Kuning apa nama- juga. Celana apa namanya itu yang kayak Kayak anu.
celana kain lah Bu, tapi kuning semua. Nah tadi Bapak katakan ada 6 ya, Ya. Ya, yang 6. utama. Siapa saja itu Pak? 6 orang utama itu. Perannya sebagai apa? Kalau Tokoh adat semua? Ya, ya, enggak semacam juga. tokoh adat dengan Ya. Pengirimnya, Pengirim anunya aja itu, pengirim pawangnya. pawang. Oh berarti ada tokoh adat, Ya. ada pawang. iya, Oh, semacam Kalau- yang ngerti di dalamnya. Yang lah, ngerti Bu. di dalamnya itulah. Termasuk pawangnya satu dengan yang ini sering juga kayak seperti apa namanya Bu? Mungkin lah dibilang kesurupan. Jadi yang kesurupan maksudnya memang kalau memang baik tujuannya ini, dia kalau memang tidak diterimanya Bu, itu kadang tidak mau naik dia. Dia maksudnya tidak mau merasuki dengan contoh lah seperti mama saya. Kalau memang penyediaannya apa ada yang tidak cukup disetujui, tidak disetujui atau tidak dia akan naik ngomong bahwa ini tidak bagus atau begini. Enggak diterima, Memang bukan? tidak diterima. Nggak Diterima sih diterima tapi penyediaannya gitu loh, tidak Nggak sesuai. masih Mesti ada yang kurang lah. Masih ada yang kurang. Sedangkan itu pun kalau dimasak nggak boleh nah, itu harus pakai kelambu dia Bu. apa seperti kita kalau masak sayur kita atau asam atau garamnya apa itu enggak. Nggak boleh. Dia tahu. Sedangkan air Enggak boleh dicicipin. Nggak boleh Itu pun tidak boleh. Jadi saat tadi ayam pun disediakan Dimasak. di situ dimasak itu juga Nggak boleh Tidak, dicicipin. Tidak boleh sama sekali. Padahal itu nanti dimakan sama warga ya. Iya. Kalau Iya. sudah maksudnya sudah Sudah diserahkan, diserahkan. silakan Silakan. masyarakat kita panggil. Pak Lurah sering juga itu Pak kita panggil tuh cicipin maksudnya ini. Enggak apa-apa kok. Cuma waktu dimasak itu enggak boleh Selama dicicipin. penyediaannya. Selama penyediaan itu enggak boleh. Itu pun selama waktu kita ambil barang ini seperti ketan yang kita beli di anu itu tidak boleh ada yang ganggu dulu di situ. Ngambil lah tuh macam segala macam gini lah. Direndam itu tidak boleh, dia harus ada kelambu di atas, takutnya ada kotoran apa cicaknya. cecak apa. Makanya saya bilang kalau memang dia suci gitu, dia tidak akan naik untuk ngomong. Cuma dia bilang mungkin dia naik sih cuma tidak ngomong apa-apa gitu lah, maksudnya gini-gini aja dia Jadi dia bagus istilahnya bersih lah. bersih. Nah, jadi dia senang dia diadakan adanya ini, dia senang dia. Oh iya, ini Tapi ibu bagus ini. belum pernah lihat sih. Belum, iya. Belum, Iya, belum, iya. belum. Coba. Belum. Iya. Apalagi kalau di wah mungkin tidak ada sudah Bu. Segala macam ada dia macam baki itu kenal Ya, Nampang, nampan besi itu kita kasih arang api dia cuci kaki dia Bu, di kaki ya. Mungkin ibu pernah baca di surat kabar itu pesta laut Samboja cuci kaki di berapi. Oh, belum kalau itu apa Pak fungsinya Pak? Iya itu. Itu juga Bu. Malam atau pagi biasanya itu kalau kita mau turun ke laut, Ya, cuci biasa kaki. cuci kaki di anu dulu Kalau pakai dia arang naik, itu. kalau dia mau Kalau naik, mau ke naik rumah, di kapal. kalau mau naik di rumah juga dia cuci kaki dulu. Kalau nggak ada cuci kakinya ini berapi tidak mau naik, tidak mau naik. Ada apinya enggak mau Iya, naik. nggak mau naik. Wah, ternyata banyak sekali. Banyak ya. Bu, kalau masalah anunya Waduh. itu sedikit aja loh yang kita tahu seperti cucu-cucunya. Kalau Mungkin kita ada kayak yang lain-lain. dulu mah enggak tahu kita. Kalau kayak dulu itu. Mungkin yang lain awal banyak lagi anunya ini. itu. Ya seperti cucunya mungkin cuma lihat sekilas saja. Ya bahwa sekilas begini. saja, ya. Nah, kalau tadi pada saat apa namanya memasak ya tadi Pak ya, Hmm. walaupun tidak mencicipi itu berarti kayaknya ada apa mantra-mantra Iya. yang diucapkan. Mungkin Ya mungkin juga. Ya. Soalnya kalau kita itu enggak mengerti. Enggak ada, enggak mengerti kita. Cuma kalau soal kebersihannya itu memang harus bersih Bu. harus bersih. Iya. Tapi kalau macam mantra-mantranya itu kita enggak tahu lah. Itu aja kalau Enggak tahu kita. kalau ada tetangga sih Bu ya. Mohon maaf dulu ya sebelumnya ya. Ini kalau ada tetangganya ada yang mau bantu segala macam masakan dia gotong royong maksudnya ada tetangga masuk. Dia itu ada yang negur juga. Pasti ada yang negur salah satunya itu. Awas kamu haid atau apa? Enggak boleh. Itu nggak boleh orang haid. Nggak boleh. Pasti ada yang negur itu. Mungkin ada yang kelupaan yang satu, tapi pasti kalau dia mau lewat, kalau ada teman mau masakan itu, awas kalau yang haid jangan sampai lo megang. Pantangan juga. Ya? Pantangan juga. Iya, pantangan juga. Jadi ada beberapa pantangan memang ya. Iya, Dalam, banyak prosesi pantangannya. tersebut. Iya. Nah, selain oh ya terkait dengan pantangan tadi, kira-kira apa saja Pak yang harus diantisipasi sehingga ini nggak boleh nih dilaksanakan selama tradisi kayak tadi memegang makanan, tidak boleh mencicipi. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang Kalau terkait?
Nggak ada sudah kali ya semacam anunya itu pantangannya itu nggak ada, cuma itu aja Bu kalau dalam sesajen itu ya. Cuma pantangannya itu aja, cuma nggak bisa diganggu-ganggu lah, maksudnya ada yang cicipi, ada yang segala macam gini. Nggak boleh diadakan dipegang-pegang itu sama aja. anak-anak kecil, nggak boleh. Kalau Pokoknya anak kecil lagi. yang masuk di dalam ini yang khusus saja yang mengerti. Kalau di rumah mama saya, kalau saya sih nggak pernah lihat juga, tapi nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu safety lah gitu. Kalau tempat nenek saya kemarin itu di Pemedas ini, kebetulan di Pemedas sudah almarhum, itu dia dalam kelambu di atas seperti apa namanya? Kayak anu lah, kayak tempat tidur macam orang dulu yang besi itu, kayak ranjang anu tuh, kayak nah. ranjang namanya itu. Ranjang Itu besi dimasukkan dalam kelambu, ala semacam ketannya segala macam, dalam kelambu dia yang pukul sendiri, dia sendiri yang pukul. Untuk apa itu Pak? Pokoknya orang luar itu nggak ada yang boleh maksudnya pegang, saking mau disuci, maksudnya tidak mau dikotori lah maksudnya. Supaya Ya, suci ya, supaya ya seperti tetap yang suci. kuning, hijau tadi yang Yang saya ketan bilang, tadi. ketan tadi itu dipukul dalam kelambu loh. Segala macam apa, pokoknya dikasih masuk dalam seperti ranjang. Apa namanya itu merasa. itu memang itu tempat kan tidur lah itu, Bu. itu kan ketan itu dipukul-pukul Bu, Iya. bukan dimasak begitu Bukan aja. dimasak, heeh. Bukan masak begitu begitu selesai masak udah macam-macam, misalnya 4 rupa misalnya sudah ada hitam kuning apa, itu enggak begitu. Itu dipukul dulu. Pukul dulu. Pukul semua itu. Pukul semua Ada memang ada nggak tahu Pemukulnya cara memukulnya kita nggak mengerti itu. Iya. Sampai itu ketan itu melengket kayak menjadi satu itu nah. Seperti semacam Ya. dikasih minyak makan itu campur dengan bawang, ada itu ketannya. Nggak tahu Nggak itu, semacam saya langsung nggak ketan ngerti. kayak ketan anu aja. Ini Iya. kalau mau lengket dia kayak Dikepal-kepal begini nah. Kepal-kepal. Dikepal-kepal begini tuh udah kayak anu aja. Melengket begitu iya. Sangin padatnya itu waktu dipukul-pukul itu nah. Saya juga kita nggak mengerti. Nggak boleh 2 orang atau Nggak ada boleh. yang ganggu. Harus 1 orang itu yang anu. Jadi makanya kata dia ini kalau dulu waktu kayak dulu itu hak khusus dia di kelambu, dalam kelambu. Ini biasanya ibu-ibu kah, bapak-bapak itu ya? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Harus satu ibu-ibu Iya. itu ya. Kalau dalam sesajen anunya itu Bu, ibu aja yang anu, Ibu ibu-ibu aja. maksudnya. Kalau seperti kita cuma bantu Aja misalnya ada yang mau diangkat Peralatan atau seperti- apa yang mau diambil lah gitu. Apa kebutuhannya lah. Nah, kalau menurut pengamatan Bapak ini kan pasti yang berpartisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin Iya. juga ada kaula muda gitu ya. Betul, Iya. Nah, kira-kira tugas dari masing-masing bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian mungkin generasi muda saat tradisi pesta laut itu apa saja, Pak? Ini bapak-bapak di bagian apa gitu, lebih banyak tugasnya? Kalau seperti saya Bagian ini cuma mengambil bambu, bikin laut sulingnya. Baru kapalnya itu disiapkan, kasih bendera-bendera itu. Itu satu kapal, Pak? Oh, itu banyak. Oh, banyak. Banyak kapal. Banyak kapal. Tapi Yang kalau hias. membawa anunya itu apa sajiannya itu cukup 2 kapal. Cukup 2 kapal. Ada yang khusus bawa gendang, ada khusus yang bawa anu Sajian. 3 kapal lah. Soalnya ada khusus bawa bendera yang ditancapin di sini. Jadi itu nanti pada mutar, di muaranya itu mutar. sampai 3 kali. Sampai 3 kali baru kita keluar langsung. Jadi anak-anak muda itu ngikut. Anak muda itu. Iya. Kepala kambing ini sudah dibuang dulu Bu. Habis ditancapkan tiang ini kiri kanan ada benderanya, ada juga Baru sesajennya dierek. di situ. Baru diderek ini kepala kambing, putar sampai 3 kali. Jadi nelayan-nelayan ini ngikutin juga yang dari belakang. Nelayan di yang lain enggak boleh di depannya. Nggak boleh di depan. Harus ya. belakang. Ya, harus Biasa di kita belakang. dikawal sama angkatan laut di sini. semacam ada Sebandar. Ya, Sampai sebandar. ada pengawalan Ya. juga. Ya memang kalau resmi, kalau yang Kalau kemarin ini- resmi Kalau resmi. Ya, Kalau maksudnya resmi itu, resminya itu Bu, memang sih resmi selalu resmi, cuma Selalu resmi, mungkin semacam ya mungkin diketahui dengan pemerintah. Kalau yang kemarin ini kita tidak dikasih izin, memang terus terang aja saya langsung ngomong tidak dikasih izin dengan keluhan semacam pandemi pada ya pandemi ini. kemarin itu. Tapi masyarakat ini ngeluhnya itu pendapatan mungkin agak kurang. Kenapa ini pendapatan mungkin faktor gini ya, namanya Ya. sudah adat mungkin Bu ya. Terus Biasanya. punggawa di sini ada nama, wah, lupa juga tadi panggil Pak Haji Medong juga tuh. Nah, Kita itu nggak sebetulnya tahu itu juga. anunya mungkin itu. sibuk juga dia tadi. Iya.
Oh, jadi ada hubungannya nih ya Iya, Bu. dengan tidak dilaksanakannya pesta laut dengan rendahnya pendapatan. Mungkin begitulah kali. Mungkin anunya begitulah kesimpulannya lah. Kesimpulannya mungkin ke situ lah. Oh. Ya begitu. Memang dirasakan secara nyata Betul. gitu ya Betul. oleh para nelayan. Iya. Bapak-bapak ini juga termasuk Nelayan juga. Iya, nelayan. Termasuk nelayan juga. Nelayan. Jadi kemarin itu ada sumbangsi dari masyarakat, ada yang penggawa di sini yang ngasih, ayo Pak Samsudin kamu aja yang pegang anunya di rumah mama aja bulan kemarin ini Bu ya. Terus kayak apa pendanaannya Pak? Soalnya kita tidak ada Ya. kesini tidak ada izin dari Pemerintah. jadi kita ambillah dari setiap RT gitu sumbangsi Bu. Oh, sumbangsi Sumbangsi setiap warga. ya setiap warga nelayan sekian. Alhamdulillah cukup mungkin ya cukup lah. Itu pun alhamdulillah tidak, maksudnya masyarakat tidak turun semua soalnya ada semacam pandemi ini. Iya. Cuma beberapa kapal aja yang turun. Kalau memang sudah serentak Bu ini ya mungkin kalau ada apa Kamera itu. mungkin ada kemarin publikasinya itu rame meriah Bu, meriah. Meriah memang itu kalau kita resmi itu, waduh, itu luar biasa. Jadi nanti pulangnya, tapi nanti arah-arakannya itu kalau setelah kita pulang, itu nanti kalau sudah pulang dari sana, tapi nanti kalau sudah sesarahannya itu sudah diserahkan di sana, di tempat tujuan, kemudian nanti kita udah pulang, mutar 3 kali sampai sana, kemudian nanti kita pulang, itu baru arah-arakan, siram-siraman lah, apa segala. Siram-siram di jalan gitu. Di jalan, baik di sini. Oh, Kalau Tapi ada izin dulu, kita izin dulu dari Pak Lurah, dari kalau kepolisian. masalah siraman itu kan itu sudah ada yang juga ngelarang seperti tokoh masyarakat, ada sini Ada juga juga. ada yang maksudnya ganggu perjalanan. Ganggu Nggak- perjalanan Kan orang. apalagi di sini kan sudah jalan padat, Iya. nggak sama seperti dulu masih sepi gitu kan dulu Sepi. itu kan. Jadi siramannya sampai keluar sini. Ini kan sudah maksudnya Ya. masyarakat sudah Mm-mm. ada arahan juga dari kepolisian bahwa jangan-jangan mungkin ada membahayakan seperti motor disiram itulah ginilah. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang wah ini ada tidak boleh tidak boleh ya. tidak dilakukan. Harus dilakukan. Masih pro dan kontra dengan adu ini Bu. Masih pro dan Ya. Ya, mau maksudnya kepolisiannya silakan siram tapi jangan sampai ada yang laju langsung disiram itu karena Membahayakan kecelakaan atau begini yang kita takutin. Iya. Tapi Tidak tahu biasa, seperti anak-anak biasa muda kalau itu anu kan. itu udah bikin spanduk. Ya. Biasanya kita bikin spanduk di jembatan itu, kita pasang kiri kanan. Jadi orang yang akan yang melintas di jalan sini udah mengerti. Oh jadi nanti kalau ada pesta laut, wah ini ada siram-siraman. Jangan marah. Jangan Jadi marah. berarti itu ada dari izin dari Ada izin dari pemerintah. pemerintah. Satu minggu ya. Itu 1 minggu Satu kita minggu. udah pasang Pasang. anunya di situ. Tidak sebelumnya Bu. Sebelumnya. Sebelumnya. Kalau acaranya sih 1 hari itu aja. 1 hari aja. Nggak sama Siram-siramannya juga 1 hari. Satu saja ya. Sampai jam 12 saja. Itu pun sampai kalau memang kepolisiannya ada kasih izin mungkin Kasih sampai izin. jam 12. Makanya kita sering adakan hari Jumat. Kemarin ini hari Jumat Bu. Tahun kemarin ini. Soalnya kalau hari Jumat bilang ada kan juga dari saya minta ada juga ke kelurahan kalau hari Jumat Pak kita adakan ini mungkin ada siraman sampai dengan paling jam Ya. 11 sudah selesai soalnya sholat Jumat. Oh. Jadi agak Nah, ngerti gitu. masyarakat Ngerti. itu ada ya. Berarti terakhir dilaksanakan kapan Pak? November kemarin November November tahun Ya. 2021. 21. Oh, 2021. Iya. Oh. Iya 2021. Ya, Ya. kemarin. Dua-dua ini belum ya? Ya. Belum ini. Belum. Yang 2022 Belum. Ya. Itu enggak terlalu meriah sih Bu. Cuma di gang sini aja, di rumah gang saya aja tempat mama saya. Kalau memang meriah itu diadakan dengan ada izin dari ada kelurahan. Dari kepolisian, Terus ada dari yang camat. mendokumentasikan. Iya. Itu malah lebih meriah ya. Pernah ada ya Pak ya di tahun berapa itu? Iya. Wah, Itu pernah itu memang anggarannya dari Tenggarong, Pak. Heeh. Dari Tenggarong itu, Bu. Iya. Tapi kita tidak terjun di dalamnya itu loh. Kemarin saya sempat tidak terjun, maksudnya cuma ngikut aja sebagai nelayan aja. Ada yang adakan begini. Seringkali juga, bukan di pihak kita, maksudnya di pihak, maksudnya kita gantian loh Bu. Bukan maksudnya kita sendiri yang mau ya Ngadakan. Mungkin orang seberang Iya. silakan Iya. adakan di situ, silakan kita tidak anu. Kalau memang orang seberang lagi ya silakan di situ aja yang anuin. Jadi kalau Enggak menetap khusus di sini enggak. enggak. Jadi gantian Tapi mintanya. cuma masalah dari kalau sini. tahu menahunya dengan sesajennya ini kita ngerti soalnya sering dilihat. Kalau
tadi ada terkait dengan arak-arakan, kemudian ada tugasnya Bapak tadi yang membawa alat musik ya kalau tidak salah tadi. Yeah. Nah, kira-kira pada saat prosesi terjadi itu ada musik tertentu yang diputar atau seperti apa itu Pak? Nggak ada ya. Tidak Nggak ada. Jadi langsung dari alat musiknya. Alat Iya. musiknya apa aja tuh? Itu gendang tadi sama gong ya. Gendang sama Gong. gong. Oh, hanya gendang. Itu dua aja. Kalau ibu tahu semacam gendang Gendang. Jawa itu. Gendang Jawa itu kan ada yang panjang kalau. Iya. Gitu. Dua buah dengan satu gong itu aja. Itu ada dipukul berapa Iya. kali gitu? Selama Selama perjalanan. Selama perjalanan. Oh. Itu pun dia anu lagi Bu, kalau mengadakan sesajen sudah, maksudnya sebelum maghrib itu kan diadakan sudah sesajen ini, mungkin ada pawangnya sudah dekat, seperti mantra-mantranya sudah, pukul sudah dia gendangnya sampai dengan mungkin jam 9 baru selesai. Dia sampai kaki tangan anu itu, makanya gantian sampai 6 orang. Tapi yang bawa gendang ini ada memang khusus. Ada yang khusus. memukul. Yang- Kalau seperti saya nggak tahu pandai. Ya. Oh, gimana cara memukul? Ya itu sudah kita nggak tahu. Itu- ada memang tertentu. Itu biasanya kita sewa yang bisa. Oh, sewa yang Ya, yang bisa mukul gendang itu. Oh, begitu. Kita bayaran orang. Itu nggak sembarangan. 2 kita orang, nggak 3 pukul. orang. Tidak sembarangan orang. Enggak. Kita Pasti nggak tahu, mengetahui lah, Pasti semuanya mengetahui. adat adatnya ini kan sudah tahu bahwa ini Iya. adat dari mana ini, Iya. ini anu orangnya. Jadi bukan Oh. termasuk Bapak gitu ya? Oh, enggak. Oh, begitu. Ada yang tertentu. Kebetulan ada juga orang sini yang tak paham, tapi kalau yang pintar sih ada, Ya. sudah tua juga mungkin tidak bisa. Tahun kemarin tidak kita panggil soalnya kasihan sudah agak tua sudah, jadi Jadi mungkin tidak. kebanyakan yang terlibat ini memang yang sudah sepuh gitu ya? Iya, Betul. benar. Iya. Benar. Jadi seperti kita ini cuma apalah, maksudnya Iya. diadakan aja lah kalau memang diterima sih ya alhamdulillah mungkin. Kalau seperti orang dulu tahu semua maknanya inilah. Iya. Kalau yang main gendangnya ini enggak sembarang mukul. Iya, betul. Iya. Harus menyatu dengan tiga-tiganya ini. Gendangnya kan 2. Gendangnya 2, gongnya. Ini berpasangan. Ah. Nah, saya misalnya bagian gongnya, ini bagian gendangnya. Ini kan ada kayak gitar gitulah. Ada Sesuai. coba ada pengiringnya, ada ininya, begitu caranya. Ada nadanya juga. Ada nadanya. Iya. Itu mungkin Ibu kalau kebetulan kita adakan di sini, kebetulan ada, pas kita ada di sini mungkin juga dengar musiknya juga kayaknya enak juga. Bagi yang ngerti loh. Bagi yang ngerti. Iya. Bakalan ngerti ya. Iya. Makanya kok ada tradisi ini kan siapa tahu kami bisa hadir menyaksikan langsung gitu. Amin, ya. amin, Ya. amin. Amin. Satu hari. Nah, kemudian kira-kira ada kendala yang muncul nggak sih Pak pada setiap pelaksanaannya yang dihadapi oleh para warga masyarakat ini? Kesulitan-kesulitannya mungkin pada saat prosesi. Kesulitannya sih, kalau kesulitan tidak ada Bu, cuma dari masalah pendanaan aja kesulitan. Yang paling utama adalah Paling Ya, utama. dananya aja. Dan Nah, ini kan termasuk tradisi yang masih dilaksanakan ya oleh Iya. masyarakat setempat, ini Iya. tradisi turun-temurun. Nah, kalau Bapak sebagai ini bisa dikatakan kawula muda mungkin ya. Iya. Karena sudah ada sesepuh-sepuh. Iya, betul ya. Nah, kira-kira dari pendapat pribadi Bapak ini cara melestarikan tradisi ini seperti apa, Pak? Kalau dari pengalaman Bapak-bapak yang selalu ikut kegiatan ini. Cara melestarikannya Upaya-upayanya mungkin apa? kita upayanya ya mungkin dikasih penyampaian ke anak muda lagi, ke seperti anak-anak kita, tapi dilihat begini. Itu pun anak-anak muda itu pasti terjun juga Bu, kalau dalam anak kita gini sampai dia masuk juga lihat, mungkin dia sudah tahu. Melestarikannya melalui itu aja. Melalui itu aja Iya. harus tetap Iya, ikut ikut, berpartisipasi. iya. gitu ya. Cuma memang tadi kalau dari pertanyaan saya kan beberapa hal yang kurang paham nih tentang mantranya, tentang apa namanya sesajennya apa saja, fungsinya apa saja. Iya, Dan iya. harapannya dengan diberitahukan kepada anak-anak dari bapak atau anak cucu dan lain-lain. Sebetulnya sih ada satu nih Bu, orang maksudnya mungkin masih agak tua dengan kita, ada paman di sini di Iya. Handel Berkat sini, masih anak dari kakek. Cuma dia Itu dia suami bonus istri itu. Bonus ini sebagai pawang juga. Iya, dengan sebagai anunya juga. Mungkin dia nggak ngerti dengan
apa tujuannya ini, Apa kebutuhannya misalnya. tujuannya ini Ibu tanya tadi kan, maksudnya ini sesajen ini dari Iya. mana untuk mungkin dia agak tahu, tapi kalau seperti kita mungkin, tapi saya rasa mungkin kalau dia mungkin juga tidak terlalu. Paham. Tapi kalau seperti nama-namanya yang dituju bahwa Iya. ini untuk ini, tahu dia semua. Oh, kalau bapak-bapak ini Kalau kita belum mengerti. belum ngerti. Ya, belum mengerti. Artinya sih mungkin nama-namanya ini dia sampai 40 loh nama loh Bu. 40 nama. Nama wala sucinya itu. Iya, juga. ini anunya yang sisi Yang itu, yang seserahan. terlibat di dalamnya seserahan itu. Oh. Kalau dulu memang dia pakai perahu, ada dua. Perahu layar dari Sulawesi itu nah. Ada kita bikin Tapi ada semacam memang namanya, apa namanya itu? apa, Lung Lung Mangendrek sama Benua Eta. Benua Eta. Bugis sih, Pak, ya? Iya, bahasa Bugis. Bahasa Bugis. Itu kan termasuk juga Benua Eta. Benua Iya. Eta. Jadi kita tidak lupakan juga dengan maksudnya Kalimantan Bu ya. Iya, Jadi betul. makanya kita bikin dua semacam Dua perahu nelayan. sampan-sampan kecil itu. Sampah bikin kecil dari dari Itu triples. kan tadi itu sesajen itu bisa saja masuk Masuk di wala situ. suji itu nah Bu. Wala suji Wala itu suji masuk di dalam masuk dalam perahunya. perahu ini. Ada namanya satu kapalnya Lumang Endre dengan Benua Etam. Oh. Jadi Benua dua, Etam dua, berbeda. dua. Tidak lupakan dengan Kalimantan juga. Jadi kalau Benua Etam kan termasuk dengan Ini nama kapalnya ya? ini nama kapalnya. Nama kapalnya. Nah, sekarang selama ini mungkin ada sudah yang ringkas lah. Nah, namanya nama muda gini Bu, mungkin Maunya mungkin ya dia ringkas. Maunya ringkas, kita ambilkanlah apa semacam pohon pisang. Pohon pisang kita kakit seperti itu, kita tancapkan lah ini wala suji ini segi 4 ini. Kalau memang Kita- pendanaan ada kita bikin perahu atau sekaligus kita bikin. Kalau memang makanya ini semacam pesta laut ini Bu, harus 3 bulan sebelumnya lah persiapannya. Harus maksudnya ya, kalau sampai cuma 1 bulan atau apalagi sampai 15 Mendadak hari betul. mendadak. Mendadak sekali. Ya. Mendadak sekali. Soalnya harus diterjunkan yang tahu siapa ini, pasti otomatis masyarakat di sekitar Kuala ini pasti ada yang tahu, oh ini yang tahu ininya. Seperti kita ini cuma bantu bantuan aja yang misalnya kita tahu bahwa begini. mau ambil kelapa muda kamu apakah? Ada orang tua bilang dulu begini pakai kapal. Ada lagi yang ngomong, tidak usah, kita ambil tongkok aja, batang nipa aja, batang pisang aja, bahwa begini. Jadi sudah itu. Orang dulu bilang begitu juga. Cuma namanya mungkin kasih modern lagi sedikit, begini-gini. Ya, Pakai gabus ikut ya. lagi. Ada kemarin ada yang gabus seperti Gabus yang 20 cm itu atau yang Kayak alga ya. panjang 2 kali 3, 1 kali 3, 1 kali 2 ya. Ada yang untuk nelayan memang itu. Busa panjang. bisa itu Untuk gabus. kita potong 2, Potong kita dua potong baru 2. Untuk rakitnya aja Bu. Itu rakitnya Untuk ulau rakit. suji itu nah. Laut sujinya. Kalau seperti pohon pisang itu kan terlalu berat kita angkat Iya, Bu. betul. Apalagi kalau kita angkat di pinggir kapal itu kadang jatuh Miring. batunya, Miring, Malah lebih nyaman dengan Nah, gabus tadi ini. itu ya. Tapi lebih bagus lagi kalau pakai perahu ini. Kalau pakai perahu ini dengan publikasikan nanti dengan orang Iya. ada sedikit wah ini. Wah, ini tradisinya. Tradisinya ini. Makanya itu harus maksudnya dibikin jangan sampai mendadak lah. Kalau bisa 2 bulan sebelumnya akan diadakan. Ini jadi persiapannya sudah lengkap semua begini. Ya. Nah ini menginjak di pertanyaan terakhir sebenarnya ini Pak. Nah kira-kira harapan bapak-bapak ini untuk menyebarkan informasi terkait pesta laut sehingga apa ya bisa membantu lah ya atau Iya. meningkatkan perekonomian daerah ini seperti apa harapan-harapannya? Kira-kira mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah Iya. terkait dengan supaya tetap pesta laut ini rutin diadakan. Dilestarikan gitu. Iya, karena kan bisa menjadi komoditi wisata juga ya. Oh iya iya, Betul, benar Kan? benar betul. benar itu. Kira-kira mungkin ada Iya. yang mau disampaikan dulu Benar itu. kepada pemerintah atau kepada pemirsa sekalian untuk mengundang mungkin warga-warga ya, di luar wisatawan Kalimantan lokal, ya, wisatawan lokal. ya. Iya. Oke, silakan Bapak. Ya. Ya, mungkin satu-satu ya, satu-satu bisa Ini aja, menyampaikan saya- harapannya masing-masing kan Mungkin punya Pak keinginan Samsudin aja. masing-masing nih. Ya, silakan.
harapannya sih Ini Pak RT aja. Oh, Pak RT. Oh iya. Samsudin Pak RT. aduh. Ya, Ya. semoga Ya, Coba silahkan. harapannya sih kepada pemerintah kita maksudnya bisa dibantu lah dengan Dananya lah. semacam dana, Ya, itu dengan aja. persiapannya juga Bu, jangan sampai mendadak gitu. Ya. Seperti mungkin pemerintah bisa mendorong masyarakat juga bahwa Jangan sampai hilang lah. jangan sampai dia tiadakan lah, maksudnya ini kan sudah menjadi adat istiadat, sudah turun temurun dari leluhur kita bahwa begini. Dan juga pemerintah mungkin bisa menyampaikan kepada semacam warga lokal Kalimantan, mungkin ada ini diadakan tanggal sekian, jadi masyarakat bisa mengetahui. Seperti dulu Bu, rame loh, sampai Bapak Bupati juga hadir sampai ya, saya masih ingat itu. Kebetulan saya masih SMP kemarin itu, sampai diarak masuk ke Tanjung Harapan sini, taman wisata itu masih nenek saya kemarin yang jadi pawangnya di situ. Ya seperti itulah harapan kita. Ya, dibikin ada semacam Kayak dulu lah. tempat-tempat duduknya di situ, jadi masyarakat sama Samarinda bisa melihat publikasi kan bahwa ini. Jadi semacam itu ada kemarin di surat kabar itu ya, seperti cuci kaki itu saklek itu apa namanya itu ya, cuci kaki di bara api pesta laut Samboja. Oh. Gitu ya tulisannya. Saya masih ingat itu waktu masih SMP itu ada Ya. di surat kabar itu. Dijadikan publikasi Iya, ya. publikasi. Dengan headline seperti itu. Jadi seperti masyarakat awam seperti anak-anak muda ini loh, kapan nih kejadian mungkin sudah jelas, maksudnya disampaikan lah, mungkin pemerintah lah yang bisa penyampaian begitu. Soalnya kalau dulu itu Bu, kalau dulu itu kita jalan kaki itu ke Tanjung Harapan, bawa sesajian itu. Biasanya kita turunnya di sana. Pernah sekali itu. Pernah sekali itu. Itu masih zaman perahu dia, perahu kecil itu buat anunya tuh. Itu kemarin ada juga yang masyarakat begini bawa begini bukan di laut soalnya, tapi kebetulan memang itu kemarin ada Pak Bupati juga mau lihat langsung. Saya sempat pakai baju adat kemarin itu Bu di SMP. Yang warna kuning itu Iya, enggak lain. lagi. Sulawesi. Ya. Dipanggil dengan guru-guru sekolah ini, kebetulan saya masih SMP, saya pakai baju adat Bugis itu sama teman-teman cewek ini pakai baju bodoh mau dampingi ini. Soalnya Pak Bupati bilang ada di situ mewakili. Enggak tahu bupatinya itu siapa. Pak Anu kami. penyambutan kan. Penyambutannya kemarin di situ. Waktu di seberang sini siapa? Kalau itu Waktu Pak Jirendi kemarin lain. di belum ada, itu cuma camat aja kemarin. Oh, camat. Iya, Pak Camat aja. Yang ada dengan Dinas Perikanan juga. Kalau yang saya rame, pernah di sini juga kemarin. iya. Tapi ini waktu di sini pas di ujung jembatan itu besar-besaran itu. Besar itu. Besar Bu. Yang tahun berapa? Tahun 2018 kan? Iya. 18. Enggak kayaknya, enggak. Sebelumnya? Sebelumnya. Oh. Pandemi ini kan tahun Ya sebelum pandemi dia. Sebelum pandemi? 2019. Oh, jadi sebelumnya sempat besar-besaran. Besar-besaran. Oh, itu besar memang itu. Sempat dia ngambil artis. Ada, Itu ada. artis itu. Enggak tahu coba, Ada. masih Oh, ada kali. Ada. Itu ada juga anunya itu. Itu ada tarian dari Sulawesi juga. Itu diadakan kemarin. Ya, itu baru itu besar selama saya Mungkin ingat saya di kalau sini. dicari di Bu, ada di internet ada itu. Ya, nanti dicari. Iya, di ada itu. YouTube. Jadi itu ada itu Di memang YouTube, besar-besaran. masuk di YouTube kemarin itu ada. Ya. Dari informasi dari Pak Jamil, sepertinya acaranya diupload. Di-upload sih juga memang. ya, Iya. di YouTube. Iya. Itu memang ada itu besar-besaran kemarin itu berapa malam? 3 malam. 3 malam. Ya, 3 malam. Jadi turunnya di pantainya Aji Abu dulu itu. Jadi kita bawa Kaltim, sesajiannya dari sini, Kaltim 4 sini Bu, belakang. Di Kaltim Park. Kaltim 4. baru turun di situ kemarin. Jadi dibawa ke sana, dipikul sama anak-anak muda itu. Jadi itu semuanya kumpul, mau warga sini. Satu nelayan Kuala Pokoknya Samboja. satu nelayan di sini, enggak nelayan, enggak, pokoknya turun. Itu yang baju Soalnya penasaran kan ya pingin. yang baju-baju kuning itu dibilang itu banyak itu ya, di situ sudah masyarakat, soalnya ada yang mewakili seperti ini lembaga-lembaga begini kasih baju gitu. Ada juga yang tidak kebagian, itulah yang kita himbau dengan pemerintah setempat. Ada yang tidak kebagian, ada yang
maksudnya si itu kebagian saya enggak kebagian baju. Mungkin disitulah kita bisa dian pemerintah ini Bu ya. Bagaimana bisa ya maksudnya kalau memang ada baju begitu, keluhan masyarakat loh saya sampaikan ini ya sebagai teman-teman di dalam itu. Wah itu ada bajunya kita enggak segini ini segala macam enggak bisa dijadikan bambu kasih baju. Jadi alangkah baiknya kalau memang tidak mencukupi dengan dana mungkin tidak usah lah. Nggak usah pakai baju-baju khusus yang pawangnya aja. Pawangnya aja cukup 6 orang aja. Tapi memang kalau memang dana cukup ya tolonglah, maksudnya pakai RT gitu dibagikan gini. Kamu punya kapal, punya kasih baju ini. Kalau memang pakai baju kuning buka agak kan dia ada baju kuning sana lagi sana. Ini yang baju biasa ke situ kasihan turun ini agak minder gitu kayaknya. Soalnya memang biasanya tuh jauh-jauh hari itu memang sudah dipesan baju-baju kos begini. Tapi kan ada tulisannya di belakangnya itu Pesta Laut Samboja. Ya itulah dia bilang tadi itu kadang-kadang ada kebagian ada enggak. Nah sementara yang nancepin bendera di kiri kanan enggak ada bajunya kasihan. Nah ini kadang-kadang keluhannya di situ enggak rata. Enggak rata. Kalau di situnya sih enggak terlalu enggak terlalu maksudnya tidak masuk di dalam agenda. Ya, enggak. Ini seperti baju itu. Kalau tapi kalau memang pemerintah mau maksudnya dalam pemerintah setempat memang mengadakan begini ya sekalian memang sekalian melalui RT lah satu RT sekian. Jadi mungkin masyarakat sudah ini ya di segini aja satu RT jadi pembagiannya rata gitu. Keluhan masyarakat kemarin. Tapi itu tidak masuk dalam dalam agenda dalam Pesta Laut ini macam banyak. Jadi masalah sih soal itu. Masalah. Ya seperti yang saya sampaikan tadi ini sudah pertanyaan terakhir ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Samsudin, Pak Udin dan Pak Alimuddin ya yang sudah hadir pada acara podcast FIB hari ini, dan semoga informasi yang diberikan oleh para narasumber ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi wadah untuk mempromosikan juga pesta pada masyarakat terutama yang tinggal di wilayah di luar Kalimantan ya. Jadi bisa meningkatkan. Apalagi kalau sampai luar Kalimantan, kalau betul. Di Kalimantan. Kalimantan dulu. Kalimantan lah dulu. Seluruh provinsi di Indonesia dan juga di luar negeri ya Bapak. Bapak ya. Mungkin sekian ya podcast kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung Bapak-bapak dan sampai jumpa lagi di podcast FIB berikutnya. Selamat pagi.